Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Ibu Guru, Ibu Ai Suhartati. Anak-anakku, kali ini kita bertemu untuk pembelajaran pendidikan lingkungan hidup atau disingkat PLH. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tata tertib di lingkungan sekolah. Tapi sebelum belajar, jangan lupa kita biasakan membaca bismillah terlebih dahulu. Yuk kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru tanya dulu ya. Mengapa tata tertib itu dibuat? Ayo, siapa yang bisa jawab? Mengapa tata tertib itu dibuat? Anak-anakku sekalian, tata tertib itu dibuat supaya lingkungan menjadi lebih nyaman, menjadi lebih tertib dan juga menjadi lebih teratur ya. Apa tujuannya tata tertib itu? Tata tertib itu bertujuan untuk menjaga dan memelihara lingkungan. Salah satu yang harus kita jaga adalah lingkungan sekolah ya, tempat kita belajar. Jadi, kita akan belajar mengenai tata tertib di lingkungan sekolah. Tata tertib tidak hanya mengatur kedisiplinan warga sekolah, tetapi juga tata tertib itu mengatur pemeliharaan lingkungan sekolah gitu ya. Jadi selain mengatur kedisiplinannya, lingkungan sekolah juga harus diatur. Contohnya apa? Anak-anak, semua warga sekolah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Supaya apa? Supaya lingkungan tetap bersih dan tetap terjaga. Lanjut ya. Tata tertib berlaku bagi siapa? Bagi anak-anak saja? Tidak ya, tentunya tata tertib itu berlaku bagi seluruh warga sekolah dan harus dilaksanakan atau dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Nah, apabila ada yang melanggar, maka akan diberikan sanksi. Nah, kalau ketika PJJ seperti ini, kalian belajar di rumah, BDR, belajar dari rumah, kalian juga sama kan? Ada tata tertibnya seperti yang minggu kemarin kalian sudah buat. Nah, itu pun harus kalian laksanakan ya. Itu sanksinya apa kalau tidak dilaksanakan? Sanksinya silahkan kalian buat kesepakatan dengan orang tua di rumah dan seluruh anggota keluarga di rumah. Contoh tata tertib di sekolah. Nah, ada beberapa contoh tata tertib di sekolah, di antaranya siswa hadir sebelum jam pelajaran dimulai. Kalau pelajaran itu dimulainya jam 7.00, maka siswa harus hadir sebelum jam 7. Memakai seragam sekolah. Nah, seragam sekolah itu setiap sekolah berbeda ya. Jadi, kita harus mengikuti tata tertib atau aturan di sekolah di mana kita sekolah gitu ya. Misalnya kalau di Istiqomah, di SD Istiqomah hari Senin menggunakan seragam merah putih rompi. Berarti kita juga harus mengikuti aturan tersebut. Lalu apalagi? Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi aturan yang lain yang tidak ditulis di sini, misalnya menggunakan sepatu hitam dan kaos kaki putih. Nah, kalau itu hampir di setiap sekolah diberlakukan aturan menggunakan kaos kaki putih dan sepatu hitam. Lalu, kalau setiap hari Senin, anak-anak dan seluruh guru harus mengikuti upacara hari Senin, itu juga merupakan aturan sekolah. Jadi, setiap hari Senin,
Anak-anak dan warga sekolah mengikuti upacara bendera. Pada saat upacara juga ada aturannya yang masuk ke dalam aturan sekolah. Apa itu? Memakai topi saat mengikuti upacara bendera. Nah, itu contoh tata tertib di sekolah ya, anak-anakku sekalian. Masih banyak lagi tata tertib yang lainnya. Silahkan kalian juga cari ya, selain apa yang sudah Bu Guru sampaikan. Sekarang lanjut ke tata tertib di kelas. Jadi, selain tata tertib di sekolah, ada juga tata tertib di kelas. Nah, kalau tata tertib di kelas itu lebih khusus ya, seperti berbaris setelah bel berbunyi. Tapi itu yang berbaris setelah bel berbunyi bisa masuk juga ke dalam tata tertib sekolah karena hampir semua sekolah memberlakukan aturan seperti ini ya. Berbaris sebelum masuk ke kelas setelah bel berbunyi. Tapi Bu Ayi di sini masukkan ke tata tertib kelas ya. 2. Membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Lalu memberi kabar jika tidak berangkat ke sekolah karena apa, misalnya karena sakit atau karena berhalangan ada keperluan keluarga. Jadi harus selalu memberi kabar. Bu, sekarang kan tidak ke sekolah, belajarnya di rumah. Sama saja. Jika hari ini kalian berhalangan tidak bisa mengikuti pelajaran, harus ada pemberitahuan ke ibu guru sehingga jika kalian telat mengirimkan tugas, Bu Guru tahu kalau hari ini yang telat mengirimkan tugas ternyata berhalangan, baik itu sakit ataupun ada kepentingan keluarga. Jadi harus ada informasi ke ibu guru walaupun sekarang sedang melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh ya. Terus apalagi tata tertib di kelas, melaksanakan piket kelas, terus memperhatikan ketika guru sedang menerangkan. Terus silahkan cari yang lainnya ya. Banyak lagi tata tertib di kelas yang bisa disepakati antara warga kelas dengan gurunya. Nah, kalau untuk tata tertib di kelas itu mungkin saja berbeda antara aturan yang ada di kelas yang satu dengan kelas yang lainnya, tergantung kesepakatan yang dibuat oleh warga kelas tersebut ya. Nah, sekarang masuk ke manfaat tata tertib. Apa manfaat tata tertib? Manfaat tata tertib itu 1. Warga sekolah bersikap disiplin. Dengan kita melakukan tata tertib, dengan kita mengikuti tata tertib, dengan kita melaksanakan tata tertib, maka warga sekolah akan bersikap lebih disiplin. Terus apalagi? Kegiatan berjalan dengan lancar. Suasana sekolah menjadi nyaman, tertib, dan teratur. Dan manfaat tata tertib yang terakhir di sini adalah menumbuhkan tanggung jawab pada diri sendiri ya. Lanjut. Menghargai tata tertib. Nah, kenapa kita harus menghargai tata tertib? Kepada orang yang selalu mentaati tata tertib, kita itu harus menghargai dengan cara apa? Dengan cara memberikan penghargaan bagi yang mentaati tata tertib. Bentuknya seperti apa? Bisa dengan pujian, bisa dengan hadiah, diberi hadiah reward, atau bisa juga dengan diberikan sertifikat atau bentuk-bentuk penghargaan yang lainnya. Yang penting anak yang selalu atau warga sekolah yang selalu mentaati tata tertib harus mendapatkan penghargaan. Begitu juga dengan orang atau warga sekolah yang melanggar tata tertib harus diberikan sanksi ya.
Nah, sanksinya mungkin sudah ada dalam aturan atau bisa disepakati. Nah, sekarang setelah kalian menyimak video pembelajaran dari awal sampai akhir, maka kalian harus mengerjakan tugasnya. Tugasnya adalah menuliskan. Tuliskan 5 tata tertib di kelas. Tadi Bu Guru sudah contohkan, kalau masih kurang silakan kalian cari sendiri. Tuliskan 5 tata tertib di sekolah. Kalau tadi di kelas yang lebih khusus, yang hanya berlaku di kelas itu ya aturannya. Nah, sekarang yang keduanya menuliskan 5 tata tertib di sekolah. Kalian boleh cari tata tertib yang lainnya selain yang sudah disampaikan oleh Bu Guru tadi dalam video pembelajaran di awal ya. Lalu tugas berikutnya adalah tuliskan 3 manfaat mentaati tata tertib. Itu pun sama sudah dibahas. Jadi kalau kalian selalu memutar video pembelajaran dari awal sampai akhir, insya Allah tidak akan kesulitan dalam mengerjakan soal karena semuanya sudah Bu Guru bahas ya. Ini mereview lagi apa yang sudah kalian dengar, apa yang sudah kalian pelajari. Nah, Bu Guru mengevaluasi dengan bentuk tugas yang Bu Guru berikan di akhir pembelajaran ya. Yang terakhir adalah tuliskan 2 kerugian jika tidak mentaati tata tertib. Jadi semuanya ada 15 poin ya yang harus kalian kerjakan, tapi insya Allah ini mudah dan ada dalam pembahasan. Silahkan kalian tulis di kertas folio bergaris ya. Oke. Jangan lupa tulisannya yang rapi, kasih nama mata pelajaran dan materinya apa ya. Baiklah anak-anakku sekalian, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari awal sampai akhir. Semoga kita semua termasuk orang yang selalu melaksanakan tata tertib, baik itu di rumah ataupun di sekolah, sehingga akan tercipta suasana yang nyaman, tertib, dan teratur. Dengan demikian, kalian akan lebih merasa nyaman berada di lingkungan di mana kita selalu melaksanakan tata tertib di dalamnya ya. Sampai di sini pertemuan hari ini untuk pembelajaran PLH dengan Ibu Guru. Semoga ada manfaatnya yang bisa diambil buat kalian dan kalian tentunya selalu melaksanakan tata tertib atau aturan yang sudah dibuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap sehat dan tetap semangat. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.